Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua hadirin. Kepada yang terhormat Ibu Ririn Despriliani sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah ini. Dan juga teman-teman mahasiswa semua, semoga siang ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai perkembangan sosial emosional anak umur 2-4 tahun. Saya selaku moderator, yaitu Dewi Rizky Anjani, bertugas akan memandu jalannya diskusi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Dewi Rizky Anjani dengan NIM 2310610 dan rekan saya yaitu Rizkia Safira Azahra dengan NIM 2305261. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada siang ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, kedua penyajian materi, dan yang terakhir yaitu ada penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan bismillah dan selanjutnya adalah penyajian materi sebagai inti acara. Untuk itu, saya memberikan kesempatan kepada penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusi. Disilakan untuk kepada penyaji untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih kepada Dewi selaku moderator. Adapun judul yang akan dibahas yaitu mengenai perkembangan sosial emosional anak usia 2-4 tahun. Untuk pengertiannya, perkembangan sosial merupakan perkembangan tingkah laku pada anak di mana anak diminta untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan sosial merupakan proses belajar anak dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi dalam sebuah kelompok. Biasa menunjukkan adanya sifat egosentris yang tinggi pada anak karena anak belum dapat memahami perbedaan perspektif pikiran orang lain. Pada tahap ini, anak hanya mementingkan dirinya sendiri dan belum mampu bersosialisasi secara baik dengan orang lain. Kampos mendefinisikan emosi sebagai perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang berada dalam suatu keadaan yang dianggap penting oleh individu tersebut. Emosi diwakilkan oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Emosi dapat berbentuk rasa senang, takut, marah, dan sebagainya. Karakteristik emosi pada anak berbeda dengan karakteristik yang terjadi pada orang dewasa. Selanjutnya ada perubahan-perubahan pada anak balita usia 2-4 tahun. Yang pertama ada pertemanan. Anak balita berusia 2-4 tahun biasanya sudah mengenal pertemanan di lingkungan rumah atau di tempat penitipan anak. Pada masa ini, anak sangat disukai oleh teman-temannya dan bermain sebanyak mungkin dengan temannya. Yang kedua ada kemandirian. Pada masa ini, anak sedang berusaha agar bisa melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, seperti memakai baju sendiri, mengikat tali sepatu sendiri, dan mulai makan sendiri. Yang ketiga ada moralitas. Di usia 2-4 tahun ini, anak balita mulai mengenali tentang konsep salah dan benar, ia mulai memahami tentang berbohong dan mengapa ia tidak boleh melakukannya. Meski beberapa kali anak masih berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan berbohong, sebenarnya ia sudah memahami bahwa yang dilakukannya adalah hal yang salah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Kemudian ada cara mengembangkan kemampuan sosial. Yang pertama itu mengekspresikan emosi. Anak akan belajar mengekspresikan diri dan tidak ragu dalam menyampaikan perasaannya. Menginjak usia 2-3 tahun, anak menjadi lebih mandiri. Pada tahap ini, orang tua dapat mulai mengajarkan pada anak untuk memikirkan orang lain. Kemudian ada mengelola emosi. Anak akan belajar berbagi, mendengarkan, dan bermain bersama yang bisa berakhir dengan perselisihan dengan anak lain. Saat anak usia 3-4 tahun, Bunda bisa mengajarkan untuk berbagi mainan atau menunggu giliran bermain. Ajarkan juga untuk bagaimana menghargai orang lain dengan berkata maaf, tolong, dan terima kasih.
Selanjutnya ada cara mengembangkan kemampuan sosial emosional. Yang pertama, mengajarkan empati. Mengajarkan empati untuk anak bersikap empati merupakan satu cara yang bisa dilakukan agar kemampuan sosialnya berkembang dengan baik. Mulailah dengan bertanya tentang perasaan anak yang melibatkan tentang peristiwa dalam kehidupan anak. Misalnya, bagaimana perasaanmu saat kehilangan mainanmu? Bagaimana perasaanmu tentang cerita itu? Setelah anak-anak terampil dalam mengekspresikan reaksi emosional mereka sendiri, mulailah mengajukan pertanyaan tentang bagaimana perasaan orang lain. Dengan menanggapi pertanyaan tentang emosi, anak-anak dapat mulai berpikir tentang bagaimana tindakan mereka sendiri dapat memengaruhi emosi orang di sekitar mereka. Kemudian yang kedua ada melatih kerjasama. Agar anak memiliki keterampilan sosial yang baik, perlu mengajarkan mereka untuk bekerja sama. Kerjasama adalah salah satu keterampilan yang bisa didapat dari pengalaman langsung. Jadi mulailah dengan mengajak anak berinteraksi dan bermain dengan anak-anak lain sehingga mereka mengerti cara berhubungan dengan orang lain. Meski mungkin anak bekerja sama dengan lain tidak langsung dilakukan dengan benar, tetapi hal itu bisa berkembang secara bertahap akan mulai membaik seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Kemudian yang ketiga, ada apresiasi perilaku baik. Apresiasi perilaku baik bisa diajarkan oleh orang tua dengan ketika anak melakukan perilaku yang baik seperti jujur atau jujur, tidak marah atau apapun, Bunda bisa mengajarkan anaknya dengan mengapresiasi. Jadi anaknya akan merasa senang jika diapresiasi tersebut. Kemudian dukungan nutrisi. Selain dengan melatih atau apresiasi perilaku baik, bisa mengembangkan kemampuan sosial juga bisa dengan dukungan nutrisi. Dengan dukungan nutrisi yang penuh, anak akan berkembang dengan baik dan sesuai dengan perkembangannya. Kemudian yang kelima, jadilah contoh yang baik. Karena orang dewasa adalah model bagi anak, jadi kita sebagai orang dewasa harus mengajarkan anak perilaku baik dengan cara sopan santun, berakhlak yang baik, ataupun bersikap jujur. Dengan begitu, anak akan berpikir bahwa sikap tersebut adalah hal yang harus dia contoh dan anak akan mengikuti model tersebut. Yang keenam, ada selalu lakukan kontak mata ketika berbicara. Karena jika kita mengobrol dengan anak dan mengontak mata langsung, anak itu akan merasa dihargai dan juga secara tidak langsung merasa diapresiasi. Jadi oleh karena itu, jika kita mengobrol harus kontak mata dengan sang anak agar anak juga bisa melihat ketulusan kita. Yang terakhir ada ketahui batasan anak. Untuk menjaga pengembangan kemampuan sosial anak dengan baik, kita sebagai orang dewasa harus mengetahui batasan anak, yaitu dengan cara seperti bermain gadget tidak berlebihan, misal satu hari itu cuma 2 jam, atau batasan anak ketika bermain juga dikasih tahu kalau apapun tidak boleh sikap yang kasar yang kayak gitu. Sekian dari kelompok kami, dikembalikan lagi kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan. Saya akhiri diskusi kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Yang terakhir, kami mohon kepada Bapak atau Ibu selaku dosen untuk memberikan masukan dalam tugas presentasi kami kali ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.